Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Di sini saya berperan sebagai ayah. Di dalam peran ini saya selalu bekerja di luar atau sibuk dan selalu menghindari konflik. Ya, perkenalkan, nama saya Nasrul Tanigau. Saya di sini berperan sebagai om yang selalu mencampuri urusan rumah tangga kakak saya. Perkenalkan, nama saya Justrismo. Di sini saya berperan sebagai kakek, di mana di sini saya sangat muak dengan keluarga saya. Saya Elsa Saskia Putri. Di sini saya berperan sebagai ibu. Di sini saya sangat capek sehingga berakibat ke anak saya, yaitu kurang kasih sayang. Saya Kartika Putri, saya sebagai anak kedua dan karakter saya di sini menjadi pendiam di dalam konflik keluarga saya. Saya atas nama Alfira Nisa. Di sini saya berperan sebagai anak pertama dan sering merasa tertekan dalam keluarga ini. Perkenalkan, nama saya Anggian Fitareski. Di sini saya berperan sebagai seorang terapis. Keluarga merupakan tempat yang paling hangat ataupun tempat yang paling dingin. Jadi, mari kita nonton. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Duduk Ibu. Iya, makasih Pak. Selamat siang Pak, Bu. Siang Bu. Sebelumnya bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Pak Sul, kita yang sudah konfirmasi nih kalau mau melakukan konsultasi nih hari. Iya betul. Hadir semua di anggota keluarga tak di sini? Kurang satu. Siapa namanya? Alfira sakit. Oh ya, tidak apa-apa Ji. Sebelumnya mau bertanya sama Pak Zulbi, bagaimana perasaan tak ini hari Pak? Perasaan saya bercampur aduk, di mana saya lihat anak-anak sudah mulai berubah. Alfira selalu diam dan Emi selalu menangis. Kami sadar di keluarga ini ada yang salah. Saya capek, tapi saya juga sedih. Saya pikir saya sudah cukup jadi ibu. Ternyata mereka masih jauh. Ini bagaimana perasaan Kak? Saya hanya ingin dipeluk oleh ibu saya, tapi ibu saya selalu arah pada saya. Bagaimana perasaan ibu setelah mendengar anak ibu mengatakan hal seperti itu? Saya merasa gagal. Saya pikir kasih sayang itu bisa dewa makanan atau dewa kerja keras. Tapi ternyata mereka butuh saya. Beneran hadir. Saya juga salah. Saya terlalu sibuk di luar. Sedangkan di rumah anak-anak juga menunggu saya. Saya minta maaf jika keberadaan saya di rumah ini menjadi beban, dan jujur saya juga merasa asing di rumah ini. Ternyata benar, di dalam rumah ini tidak cuma hanya ada cinta, namun terdapat duka cinta. Di sini saya sangat berharap jika keluarga ini kembali seperti dulu, di mana keluarga ini tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Baik, jika keberadaan saya di rumah ini selama ini hanya menjadi beban, dan insya Allah ke depannya saya akan berusaha supaya bisa lebih berguna lagi. Jujur saya sangat sedih melihat keadaan keluarga saya saat ini. Maka daripada itu saya ingin konsultasi dengan ibu. Dengan konsultasi ini saya harap keluarga saya kedepannya menjadi lebih hangat lagi. Ya Bu, saya harap setelah sesi konsultasi ini perasaan saya akan lebih baik dan keluarga saya akan kembali hangat kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita merubah keadaan ini dengan memulai dari hal yang terkecil namun konsisten ya. Iya Bu. Jadi yang pertama yaitu pelukan tiap hari pagi dan sore hari. Jadi entah itu dari ayah ataupun ibu perlu untuk memeluk anaknya, entah itu pagi ataupun sore hari ya. Yang kedua, bercerita bareng kurang lebih 30 menit setiap malam atau sebelum tidur. Yang ketiga, kegiatan bersama setiap akhir pekan. Jadi kalau bapak dan ibu punya waktu bisa berkumpul dan bercerita atau bekerja sama agar tercipta hubungan yang lebih hangat lagi. Boleh? Boleh. Mulai sekarang, ibu akan memeluk anak saya mulai pagi hari dan juga sore hari.
juga ayah akan berjanji bahwa akan cepat pulang 2 kali seminggu. Saya juga akan membantu antar jemput Eni ke sekolah dan juga tidak akan ikut campur jika tidak diminta. Dan juga saya akan mengontrol keluarga ini, mengontrol cucu-cucu saya, menantu saya, dan juga anak saya. Saya hanya ingin memiliki Boleh Ibu Elsa dan Bapak suruh ke dalam tempat? Boleh. Silakan. Sekarang ini boleh memeluk ibunya. Kalian membuktikan bahwa kasih sayang itu bisa diperbaiki. Memang tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang ingin berjuang sama-sama itu sangat luar biasa. Saya yakin keluarga ini akan kembali harmonis. Saya percaya itu. Baik Bapak, Ibu, terima kasih untuk keterbukaan kalian pada hari ini. Saya tahu tidak mudah membicarakan hal-hal yang selama ini terpendam dalam diri kalian. Tapi dari sinilah perubahan dimulai, dari keberanian untuk mendengarkan dan memahami. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi setiap keluarga bisa belajar untuk saling mendekat satu langkah demi langkah yang berikutnya. Teruslah berbicara dan jangan abaikan anak Anda. Baik, terima kasih atas bantuan. Boleh saya minta kepada Ibu dan juga Emi untuk berdiri? Bapak juga silakan berdiri. Boleh Bapak dan Ibu bisa saling memeluk satu sama lain. Semoga kalian tetap saling melengkapi satu sama lain, tetap saling support, saling mengasihi, supaya keluarga ini tetap menjadi keluarga yang harmonis. Pak. Baik Pak, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu ya Pak, Bu. Siap ya Bu, hati-hati di jalan. Yeah. Waalaikumsalam, masuk Ki. Foto Pak? Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang lagi untuk sesi kedua ini. Saya senang melihat kalian hadir bersama dan lengkap seperti ini. Jadi, hari ini kita akan coba lebih dalam memahami perasaan dan bagaimana perasaan anak-anak sekalian, terutama dari sisi pandangan Edi. Bagaimana perasaan Pak? Saya merasa sudah ada perubahan. Saya sudah merasa kan saya sudah kembali dari ibu saya. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya saya akan bertanya kepada Elvira. Bagaimana perasaan Elvira akhir-akhir ini? Iya Kak, kadang merasa tidak dianggap, apalagi kayak mama sama papa sering bertengkar dan makanya kayak malas bicara sama mereka. Namun ibu setelah keluarga saya melakukan konsultasi, saya ada sedikit merasakan perubahan dalam keluarga, merasakan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Di sini saya mulai melihat keluarga ini kembali harmonis seperti dulu, dan semoga keluarga ini tetap seperti ini ke depannya. Saya juga ibu sudah mulai menghargai keberadaannya, tidak seperti kemarin-kemarin saya dianggap beban. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Elvira. Bagaimana perasaan Elvira hari ini dan apa yang ingin Elvira sampaikan kepada kedua orang tua Elvira dan juga keluarga Elvira? Ibu selain yang orang tua
Iya Bu, betul dikatakan suami saya. Jujur ibu juga sangat sayang kalian. Kalau Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah Alvira mengatakan bahwa ia sangat sayang juga sama kalian berdua? Kalau dari saya ibu, saya sangat menghargai apa yang dikatakan cucu saya tadi. Dan saya jujur saya sangat bahagia karena dari keponakan saya ini sudah menemukan kebahagiaan yang terbaik. Saya sangat senang melihat kalian memulai membuka hati satu sama lain. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun saya harap kedepannya keluarga ini kembali menghangat dan menemukan kebahagiaannya lagi. Terima kasih Bu, karena dengan konsultasi ini anak-anak saya mulai menemukan kebahagiaannya kembali. Iya Bu, jujur saya juga tidak menyangka bisa hidup kembali bersama seperti ini. Ya, itu tandanya kalian bisa berubah dan mendapatkan kebahagiaan keluarga kalian lagi. Baik Pak, Bu, sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah berani jujur, mendengar dan mencoba memahami satu sama lain. Ya Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Kami pamit pulang dulu. Lihat Pak. Luka keluarga sering muncul dari pelukan yang hilang dan kata yang tak pernah diucapkan. Anak-anak sering bertanya, apakah aku berarti dalam keluarga ini? Dan terapi bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi membangun kembali cinta dan komunikasi yang hilang. Karena diam di rumah kadang lebih menyakitkan dari sebuah pertemuan.